Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Novia Angela SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Safira Halmarisa Arbi Putri dengan NIM 202503020054 dari program studi Ilmu Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Ragam Bahasa, Variasi Penggunaan Bahasa dalam Berbagai Konteks. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Slide selanjutnya berisi tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat memahami pengertian ragam bahasa, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ragam bahasa, mengidentifikasi berbagai jenis ragam bahasa, serta mampu menerapkan ragam bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi. Perbedaan penggunaan bahasa ini dipengaruhi oleh situasi, media yang digunakan, tujuan komunikasi, dan juga lawan bicara. Oleh karena itu, kita tidak selalu menggunakan gaya bahasa yang sama dalam setiap kondisi. Dan mengapa ragam bahasa penting? Karena dengan menggunakan ragam bahasa yang tepat, penyampaian informasi menjadi lebih mudah dipahami, komunikasi menjadi lebih efektif, dan kita juga dapat menunjukkan sikap yang sopan serta profesional. Selanjutnya adalah jenis-jenis ragam bahasa. Secara umum, ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan media, tingkat kebakuan, bidang penggunaan, dan situasi komunikasi. Berdasarkan media, terdapat dua jenis, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Pada ragam lisan, disampaikan secara langsung melalui ucapan. Dalam ragam lisan ini, penyampaian pesan dibantu oleh intonasi suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Contohnya adalah presentasi, diskusi, dan wawancara. Sedangkan ragam tulis disampaikan melalui media tulisan. Ragam ini harus memperhatikan penggunaan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca yang benar. Contohnya adalah laporan praktikum, artikel ilmiah, dan surat resmi. Selanjutnya berdasarkan tingkat kebakuan. Ragam bahasa dibagi menjadi bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi, seperti presentasi, penulisan karya ilmiah, surat resmi, ataupun komunikasi dengan dosen. Bahasa ini mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Sedangkan bahasa tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari yang bersifat santai. Misalnya saat berbicara dengan teman dekat. Contohnya seperti kalimat, gue ikut seminar besok. Selanjutnya adalah ragam bahasa di era digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Saat ini, penggunaan singkatan, emoji, maupun campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing semakin sering dijumpai, terutama di media sosial atau aplikasi pesan. Contohnya adalah OTW, yang berarti on the way, FYI, yang berarti for your information, LOL atau lot of loud, seperti penggunaan berbagai emoji untuk mewakili ekspresi. Walaupun penggunaan bahasa seperti ini sudah menjadi kebiasaan, kita tetap harus mampu menyesuaikan dengan situasi. Misalnya, penggunaan singkatan atau emoji sebaiknya kita hindari ketika mengirim email atau pesan kepada dosen, karena dapat mengurangi kesan formal. Nah, ini slide penerapan ragam bahasa dalam kehidupan mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, kita dapat menggunakan ragam bahasa yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Misalnya, saat presentasi di kelas, kita menggunakan bahasa baku agar penyampaian materi terdengar jelas dan profesional. Ketika mengirim email kepada dosen, kita juga menggunakan bahasa baku yang sopan. Saat berdiskusi kelompok, kita dapat menggunakan bahasa semi formal karena situasinya lebih santai, tetapi tetap menghargai teman.
Kemudian saat mengobrol melalui chat dengan teman, biasanya kita menggunakan bahasa tidak baku. Sedangkan saat membuat laporan praktikum atau karya tulis ilmiah, kita menggunakan bahasa atau ragam bahasa ilmiah yang lebih objektif, jelas, dan sistematis. Selanjutnya, mengenai dampak penggunaan ragam bahasa. Jika digunakan dengan tepat, ragam bahasa memberi banyak dampak positif, seperti membuat komunikasi yang lebih efektif, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan menunjukkan sikap profesional. Sebaliknya, apabila kita menggunakan ragam bahasa yang tidak sesuai dengan situasi, hal tersebut dapat menimbulkan salah paham dan bahkan mengurangi kesan profesional. Contohnya, menggunakan bahasa gaul saat mengirim pesan kepada dosen atau atasan. Oleh karena itu, ada beberapa tips dalam menggunakan ragam bahasa. Yang pertama, kita harus kenali terlebih dahulu lawan bicara kita. Yang kedua, sesuaikan bahasa dengan situasi komunikasi. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, hindari penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi yang bersifat resmi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan konteks komunikasi. Dengan memahami berbagai jenis ragam bahasa, serta mengetahui kapan harus menggunakannya, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, sopan, dan profesional, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan akademik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Novia Angela SPD MPD dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.